Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, izinkan saya mempresentasikan mengenai definisi dan klasifikasi dalam logika. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Kanina Zweka Putri Kusnanda dengan NPM 2310314 dari kelas G. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi. Definisi sendiri bagi saya, bagi Anda, atau bagi kita semua pasti dibutuhkan, baik itu dalam kehidupan sehari-hari maupun kehidupan ilmiah. Contohnya, bila dalam kehidupan sehari-hari saya sebagai mahasiswa saat ingin mempelajari ilmu baru, pasti dimulai dari definisi dari ilmu tersebut. Untuk itu, tujuan definisi adalah memperjelas pengertian kata tersebut agar tidak terjadi kesimpang-siuran. Lalu mendefinisi sendiri menyebut karakteristik suatu kata agar mengetahui pengertian dan bisa membedakan antar kata. Nah, karakteristik suatu kata itu dibagi menjadi dua, yaitu jenis atau genera dan sifat atau diferentia. Nah, saya akan menjelaskan pengertian antar dua ini. Yang pertama yaitu jenis atau genera. Itu sendiri untuk mendekatkan pikiran kita pada suatu benda agar mudah dikenal dan dapat dikelompokkan. Sedangkan untuk sifat atau diferentia itu untuk mengetahui lebih sempurna mengenai hal yang sudah ditangkap pada genera tadi. Contohnya seperti api yang memiliki sifat atau diferentia panas. Seperti itu. Selanjutnya, perlu Anda ketahui adapun kata yang tidak dapat didefinisikan. Yang pertama, yaitu kata yang tidak ditemukan generanya atau kelompok umumnya, seperti wujud dan waktu. Mereka tuh hanya satu kesatuan yang tidak masuk kelompok manapun. Yang kedua, yaitu tidak ditemukan diferentianya atau sifatnya, seperti marah, kesal, senang, sedih, dan lain sebagainya. Itu adalah merupakan jenis atau genera suatu perasaan dan tidak memiliki sifat tertentu, seperti itu. Lanjut, dalam definisi terdapat patokan agar tidak terjadi keliruan. Yang pertama yaitu definisi tidak boleh lebih luas atau lebih sempit dari kata yang akan didefinisikan. Contohnya bila dalam arti luas itu seperti merpati adalah burung yang terbang dengan cepat. Nah, kan yang terbang dengan cepat itu bukan burung merpati saja, masih banyak yang lain, seperti itu. Yang kedua itu dalam arti sempit, seperti kursi terbuat dari kayu yang memiliki sandaran dan punya pijakan. Nah, kan gak semua kursi itu dari kayu gitu, ada yang dari besi, dari semen, dan lain sebagainya, seperti itu. Yang kedua yaitu definisi tidak boleh menggunakan kata yang sudah didefinisikan, seperti kafir adalah orang yang ingkar. Nah, seperti itu. Tapi tidak semua perkataan itu melanggar patokan ini. Adapun yang diperbolehkan, seperti ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari upaya manusia untuk mencapai kemakmuran. Yang ketiga yaitu penjelasan definisi tidak boleh membingungkan. Biasanya hal ini itu menggunakan bahasa plastik atau bahasa yang di luar dari konotasi atau denotasi yang hanya dimengerti oleh orang tertentu atau ahli-ahli tertentu yang membingungkan khalayak umum. Contohnya seperti kehidupan adalah sepotong keju. Yang keempat yaitu definisi tidak boleh menggunakan bentuk negatif. Seperti contoh, indah itu adalah sesuatu yang tidak jelek. Seperti itu. Baik, itu tadi penjelasan mengenai definisi. Kita sudah tahu pengertian definisi itu apa, contohnya apa, karakteristiknya apa, hingga patokan yang tidak boleh ada dalam definisi. Untuk itu, yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi. Klasifikasi itu apa sih? Klasifikasi merupakan pengelompokan barang atau benda yang sama jenisnya dengan memisahkan sesuai spesiesnya. Pengelompokan ini berguna untuk kita dengan mudah dalam membedakan setiap benda atau barang itu. Contohnya seperti saya ke pasar melihat ada toko yang menjual buah-buahan dan melihat penjual tersebut memisahkan atau menyusun buahnya sesuai dengan jenisnya ataupun bentuknya ataupun harganya. Seperti itu. Baik, ada pun dua macam cara membuat klasifikasi. Yang pertama yaitu dengan cara pembagian atau logical division. Hal ini membagi suatu jenis kepada spesies yang dicangkupnya dengan memberikan penjelasan lebih lengkap mengenai suatu genera kepada spesiesnya, karena lebih menganalisis denotasinya.
Nah, spesies yang dikehendaki tergantung pada keluasan klasifikasi yang hendak dibuat. Seperti dalam perpustakaan, kita melihat klasifikasi buku seperti karya umum, ilmu sosial, dan ilmu murni. Sedangkan untuk jenis koleksinya itu seperti buku, surat kabar, jurnal, dan lain sebagainya. Lalu, dalam pembagian juga memiliki patokan agar mendapatkan spesies yang benar. Yang pertama, yaitu pembagian harus didasari atas sifat persamaan pada genera secara menyeluruh dengan membagi spesies berdasarkan perubahan atau sifatnya. Contohnya, segitiga yang memiliki 3 sisi, segi 4 yang memiliki 4 sisi, dan segi 5 yang memiliki 5 sisi. Lalu yang kedua, pembagian harus berdasarkan pada satu dasar saja. Bila lebih, akan terjadi simpang siur atau overlap. Contohnya dasar warna kulit, seperti manusia berkulit warna putih, berkulit hitam, berkulit merah, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk contoh yang overlap, itu seperti manusia Aryan, manusia Asia, manusia penyabar, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga yaitu pembagian harus lengkap dengan menyebut keseluruhan spesies yang dicakup. Karena membagi manusia atas dasar warna kulit saja masih ada yang tertinggal. Nah, bila tidak bisa membagi dengan patokan seperti tadi, karena terbatasnya pengetahuan akan kelompok barang-barang, maka bisa menggunakan pembagian logika lain, yaitu pembagian dikotomi, atau di mana satu genera dikelompokkan atas dua golongan yang dibedakan atas ada dan tidak adanya. Lanjut, cara kedua membuat klasifikasi yaitu penggolongan. Nah, penggolongan ini berfungsi untuk memasukkan suatu benda atau barang ke dalam kelompok spesiesnya. Contohnya seperti ada mawar, melati, tembaga, dan emas. Nah, kita bisa membuat kelompok atas dasar bunga dan logam. Nah, pastinya yang masuk bunga ini yaitu melati dan mawar, sedangkan yang masuk logam, tembaga, dan emas, seperti itu. Dari situ kita bisa mengetahui bahwa penggolongan ini terbagi menjadi dua, yaitu penggolongan alam dan buatan. Baik, saya akan menjelaskan penggolongan alam terlebih dahulu, yaitu merupakan penggolongan yang disusun atas kecerdasan kita. Seperti tadi, penggolongan atas dasar bunga dan logam. Sedangkan penggolongan buatan yaitu penggolongan yang berdasarkan atas suatu sifat dengan tujuan untuk mempermudah kita. Contohnya seperti penggolongan buku dalam perpustakaan, penggolongan barang dalam toko, dan lain sebagainya. Dua penggolongan ini disebut dengan klasifikasi dalam arti sempit. Sekian presentasi dari saya, maaf bila ada kekurangan kata maupun hal lain sebagainya. Semoga presentasi yang sudah saya jabarkan ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.